Marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, malam ini kita mulai membaca kembali kitab Hikam. Setelah sebulan yang lalu niat untuk memulai, baru sekedar muqaddimah. Malam hari ini kita akan meneruskan pembacaan kitab yang sempat berhenti beberapa tahun. Ini diantara murid-murid jamaah yang masih mencatat pengajian saya bertahun-tahun yang lalu. Itu kita sudah selesai membahas hikmah in arotta, kalau kamu menginginkan ayyakuna laka izzun la yafna, memiliki kehormatan, kemuliaan yang abadi, tidak fana sementara, maka fala tasta'izzanna, jangan sekali-kali kamu mencari kemuliaan biizzin la yafna, dengan kemuliaan yang tidak abadi. Itu di kitab saya halaman 67, nanti kita bahasnya halaman 68. Kata Ibnu Athaillah, pengajian yang terakhir, kalau kamu ingin mulia, mulyamu abadi, maka bergantunglah kamu kepada kemuliaan yang abadi. Kalau kamu bergantung kepada kemuliaan yang mulianya fana, maka kemuliaanmu itu juga hanya bersifat fana dan sementara. Kalau saya ingin mulia, nempel sama partai politik. Kalau partai politiknya menang, saya mulia. Kalau kalah,
bahasa Betawinya keberangsak saya. Ya Allah, dukung capres yang itu kalah saya. Kenapa? Karena itu kemuliaan yang tidak abadi. Kalau saya mencari kemuliaan supaya saya dihormati orang, kemudian saya nempel sama orang kaya, orang kayanya kaya, saya ikut menikmati kemuliaan dari kekayaannya, tapi dia miskin, habis saya. Saya bergantung kepada kekuasaan, kekuasaannya jatuh, selesai saya. Tapi kalau saya mencari kemuliaan pada Allah, maka Allah itu kekal abadi. Saya akan terus bersama Allah dalam kemuliaannya kalau saya menjadi hamba siapa itu? Allah. Maka ini yang sudah kita bahas itu sama Ibnu Athaillah itu diturunkan, Pak. Diturunkan kepada satu hikmah yang punya kolerasi penting hari-hari ini. Apa kata Ibnu Athaillah nih? Ini supaya orang nanti tidak tanya sama saya, keramat yang sesungguhnya itu apa, Pak? Ini sekarang kita kadang-kadang itu mengartikan karomah kalau bisa terbang. Kiai itu kiai hebat kalau jumatannya di Mekah. Kalau jumatannya masih di Perumpung, itu rasanya biasa-biasa saja. Kalau sholat hanya khusyuk kepada Allah, itu kiai biasa. Tapi kalau Nabi Muhammad datang ke hadapannya, wah itu kiai hebat. Itu kita sering dengar itu sekarang, pengajian-pengajian kayak begitu. Itu kata Ibnu Athaillah, itu karomah yang tidak kekal abadi loh, Pak. Yang kekal abadi itu apa? Nih kata Ibnu Athaillah, at-tayyul haqiqi, antatwiya boleh, antutwa boleh. Kalau dibaca antatwiya itu masafatad dunya. Kalau dibaca antutwa itu dibacanya masafatud dunya anka hatta taral akhirata aqraba ilaika minka. Nih, penting nih. Kata Ibnu Athaillah, at-tayyul haqiqi, kemampuan untuk melipat yang sejati. Ini karena wali itu dianggap punya kemampuan untuk melipat-lipat. Ada wali yang mampu melipat jarak. Ya, melipat jarak itu orang-orang ke Mekah naik Garuda, dia ke Mekah naik sholawat. Begitu saya ngomong Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaid wa tunawiluhu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim. Itu saya baca sampai selesai, tahu-tahu saya merem sampai Mekah. Kata Ustadz Junaidi, wali Faiz ini. Kenapa? Dia bisa melipat jarak Indonesia ke Mekah yang jaraknya 9.000 kilo, itu saya lipat menjadi dekat. Ustadz Hashim ngukur kiblat, ya, ngukur kiblat. Nggak usah pakai kompas, Hashim. Nih, saya tunjuk. Tek. Wah, kebuka ini mihrab. Langsung ngelihat Hajar Aswad di Mekah. Maka hebat tangannya Faiz. Jarak yang jauh itu bisa dia lipat. Ka'bah yang ribuan kilometer seakan-akan ada di depan Masjid Masjid Al-Maghfirah. Saya kemudian bisa melipat-lipat waktu. Saya ngajar di Al-Maghfirah hari ini, di jam yang sama, di waktu yang sama, orang ngelihat saya di Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang. Maka orang tadi bilang, alhamdulillah nggak sengaja ketemu Faiz di Masjid Agung Jawa Tengah, nggak ada spanduk, nggak ada apa-apa, dia ngajar di situ. Kata Pak Asim, Jawa Tengah apaan? Lo kemarin ada di Al-Maghfirah, lo nggak percaya tanya Ustadz Adeno, dia ketua Masjid Hayatul Islam, ngaji Faiz di situ. Kata orang, wali ini luar biasa, bisa ada di mana-mana. Ada orang yang mungkin mampu melipat waktu. Sholat 300.000 rakaat satu malam. Itu gimana caranya? Kalau satu rakaat sekian menit kali 300.000 itu kayak apa? Tapi ternyata waktu yang seperti itu bisa dia lipat dalam genggamannya. Itu orang bilang karomah.
Kata Ibnu Athaillah, itu bukan karomah sejati, itu karomah yang semu. Ada orang kadang-kadang kalau kiai ngajar kayak gini nih kiai biasa, ya, kiai biasa. Tapi kalau bisa jalan di air atau hujan deras, kemudian tidak basah, atau baca simtuduror, Nabi datang, Masya Allah, ini sahibul karomah. Saya melihat Ustaz Junaidi ketika saya ngajar maulid di sini, ada 70 malaikat mengiringi al-maghfirah. Ada Rasul hadir. Ustaz Junaidi bilang, undang lagi. Itu sahibul fadilah wal karomah. Pertanyaannya sederhana, Pak. Apa manfaatnya buat agama kalau saya bisa terbang? Dan apa yang mengurangi keimanan dan keislaman saya kepada Allah kalau saya nggak bisa terbang? Nah, kalau saya nggak bisa baca kitab malam ini, dipecat sama Ustaz Hasyim. Apaan itu kiai katanya? Ngajar belepotan nahunya. Bahaya kalau saya nggak bisa baca kitab. Kalau Bapak tanya sama saya, Pak, rukun sholat itu baca Fatihah, apa dalilnya? Saya tidak bisa jawab, Ustaz Junaidi, bahaya buat Islam, bahaya buat mazhab Syafi'i, bahaya menjaga rukun sholat. Begitu saya ditanya, apa dalilnya? Wah, nggak bisa jawab. Kata orang, ngarang ini. Udah Fatihah sholat yang penting Allahu Akbar lah, nggak usah repot-repot. Bahaya terhadap agama. Tapi kalau saya nggak bisa terbang, apa bahayanya? Apa Islam kemudian akan menjadi rusak karena saya nggak bisa terbang? Rasanya enggak. Nggak ada yang berkurang dari Islam. Dan nggak ada juga yang menjadi mulia Islam itu karena sekedar kiainya bisa terbang. Karena boleh jadi terbangnya saya itu kalah sama terbangnya burung. Ada burung yang bisa melipat jarak loh. Bapak kalau nonton TV yang kerjaannya itu flora fauna itu ada burung, Pak, yang bisa terbang di atas samudra Pasifik, Pak. Terbang jaraknya ribuan kilometer, tidur sambil terbang. Bapak naik motor tidur tiang listrik gitu, ya. Biar kata bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, biar kata baca Yasin, Bapak naik motor ngereng tidur. Nabrak Pak Haji ke tiang listrik. Tapi itu burung, dia bisa terbang, Pak, dalam rentang jarak ribuan kilometer tanpa perlu beristirahat. Cukup dengan kepakan burung yang kecil itu, dia bahkan bisa berpindah dari benua ke benua lain. Apa manfaatnya kalau saya ngajarkan Pak Wahyono untuk terbang? Sementara kata Pak Wahyono, ngapain repot-repot untuk bisa terbang? Saya suruh uzlah di gua, saya suruh baca zikir 10 tahun. Kata Pak Wahyono, kan mendingan kasih saya uang 1 juta, saya beli tiket Garuda, selesai perkara saya. Lihat, kata Ibnu Athaillah, karomah yang seperti itu tuh bukan tujuan, dan itu bukan menjadi ciri khas seorang guru. Karena kemampuan untuk melipat itu yang sejati, kata beliau, antutwa. Kalau kamu bisa melipat, apa yang dilipat? Bukan jarak perumpung ke Mekah, bukan jarak yang jauh itu. Kemudian karena baca Hizbul Bahar, bisa jalan di atas laut, cepat air, selesai. Bukan itu. Kalau soal di air, ikan bisa. Kalau soal di udara, burung bisa. Tapi ada yang tidak bisa dilipat oleh ikan, ada yang tidak bisa dilipat oleh burung. Apa itu? Antutwa. Untuk dilipat, kalau antatwiya, kalau kamu mau melipat, apa yang dilipat itu, kata Imam Ibnu Athaillah, masafatad dunya, jarak dunia yang panjang angka dari dirimu itu kamu lipat. Dunia ini kan panjang, Pak, panjang. Ayo ya, kita nih panjang, Pak. Pak Jokowi itu panjang loh, 2 periode 10 tahun. Kalau kita pikir-pikir kayak baru kemarin, hakikatnya 10 tahun loh. Saya ngaji di sini dulu, masih ngaji kitab Mafahim Yajibu Antusohah, masih ingat itu? Itu rasanya presidennya masih SBY itu, Pak. Tapi kita lihat betapa panjangnya jarak itu.
10 tahun untuk Pak SBY menyelesaikan kepemimpinannya. Rasanya saya untuk mendapat dunia hari ini itu ada jalan panjang yang saya lalui. Mulai ngajar di musola-musola kecil, nggak ada orang yang kenal saya, Ustaz Junaidi, nggak ada. Yang kenal siapa? Antum. Yang kenal siapa? Ustadz Hashim. Di mana? Di Perumpung. Saya cuma dikenal orang segini aja, Pak. Saya butuh waktu lama untuk kemudian saya dikenal oleh begitu banyak orang. Dunia itu lama dan panjang. Makanya cita-cita kita itu nggak pernah berhenti. Ayo, bapak-bapak punya masa depan nggak? Nggak ada. Karena masa depan tuh nggak pernah ketemu, Pak. Dulu waktu sekolah SD, orang tua dulu bilang gini, dulu kan ada namanya SMP favorit. Nggak tahu sekarang tuh masih ada apa enggak. Biasanya ada SMP favorit. Dulu kan nggak dibatasi oleh area, Pak. Kita daftar anak Jaksel mau daftar di mana aja dulu bisa. Jadi dulu ada SMP favorit, ada SMA favorit. Kalau di daerah biasanya nomornya 1. SMP 1, SMA 1 itu di Jawa, itu di mana? Pak, dulu zaman itu sekolah SD, saya diomongin tuh sama guru tuh. Kamu sekolah yang benar, belajar yang benar ya. Kenapa? Supaya masa depanmu baik. Apa masa depannya, Bu Guru? Kalau kamu tamat dari SD ini nilainya bagus, kamu bisa masuk ke SMP favorit. Maka hari itu masa depan saya itu SMP. Kalau sudah sampai di SMP, berarti masa depan saya selesai. Apa begitu kenyataannya? Enggak. Begitu sampai SMP disuruh belajar yang benar. Loh, katanya masa depan. Oh belum. Ini belum di depan ini. Belajar yang benar supaya nanti bisa dapat SMA favorit. Maka di benak saya masa depan itu kalau saya bisa masuk SMA favorit. Pertanyaannya, apa setelah masuk SMA favorit itu masa depan? Enggak. Ternyata disuruh belajar lagi. Belajar yang benar. Kenapa? Biar bisa kuliah di kampus favorit. Nih, masuk kampus favorit di UI. Selesai masa depan? Enggak. Belajar yang benar, IPK-nya yang bagus. Kenapa? Nanti bisa cari kerja yang gajinya gede. Maka masa depan itu kalau diterima kerja gajinya gede. Begitu diterima kerja gajinya gede, selesai masa depan? Enggak. Kata bapak ngomong, sudah S1 sudah, pekerjaan sudah, gaji sudah, kapan berumah tangga? Masa depan itu berumah tangga. Setelah berumah tangga sampai di masa depan? Enggak. Kata nah sekarang bina rumah tangga, nabung, sekarang masih tinggal di mertua, nanti beli rumah, kebeli rumah, punya anak, selesai masa depan? Enggak. Anaknya sekolahin yang benar di TK yang bagus. Kenapa? Ngulang lagi, Pak. TK yang bagus, anaknya jadi, selesai masa depan? Belum. Masa depan kamu, kalau kamu sudah bisa menikahkan anakmu, dinikahkan anaknya, apa selesai masa depan? Enggak. Dulu beliin susu anak, sekarang beliin susunya cucu. Bener enggak, Pak? Rasanya bener yang ngangguk-ngangguk itu. Apa selesai di situ? Enggak. Cucunya ngulangi lagi. Nanti TK yang bener, ini yang bener. Enggak ada masa depan. Panjang dunia itu. Kalau orang yang punya karomah, bukan yang mampu melipat jarak Cipinang dan Mekah, tapi dia yang mampu melipat jarak dunia yang panjang gak selesai-selesai ini, dia lipat pendek untuk hatta taral akhirata. Dia melihat akhirat akraba ilaika. Akhirat itu lebih dekat dari dirinya ketimbang dirinya sendiri. Tuh. Jadi Bapak, kalau ngaji sama guru, terus ingetnya akhirat, itu gurunya karomah. Kalau cuman saudara-saudara amalin ini nanti bisa terbang, fadilahnya dia begini-begini ngajar di sekian masjid,
Ya repot juga. Kalau saya nih punya karomah, bisa ngajar di semua masjid, rasanya saya disantet sama ustadz lain. Habis ini perumpung dimakan dia sendiri. Kenapa? Masuk itu dia, masuk itu dia. Apa datang maslahat, Pak? Ayo. Kalau saya punya karomah, bisa mengkloning diri saya karomatan, terus saya keluar dari rumah itu, Bismillahirrahmanirrahim, jadi empat, ya. Satu di Al-Maghfirah, ini kerjaan saya, di Hayatul Islam. Yang kedua di Al-Maghfirah, satu taruh di Darul Mukri, satu taruh di Mushola Al-Makbul. Oh, jadi 5, Pak. Satu lagi di At-Taqwa. Itu kerjaan saya bertahun-tahun di masjid di kampung ini, muter 5 tempat itu. Pertanyaannya, apa itu pasti mendatangkan kemaslahatan? Belum tentu. Salah-salah, saya jadi Fir'aun, Pak. Kenapa? Akan ada kesombongan di hati saya. Lihat betapa mulianya saya. Dimanapun kamu masuk masjid di kampung ini, kamu pasti ngambil ilmu dari saya. 5 tahun begini jadi Firaun saya. 5 tahun saya begini, tipis kuping saya. Kenapa? Karena saya selalu ada pada posisi dimuliakan, yang kemuliaan itu boleh jadi semu dan menipu. Lihat. Apa masalahnya buat Islam kalau saya cuma bisa ngajar semalam di sini, tapi Ustadz Junaidi bisa ngajar besoknya, Ustadz Hasim bisa ngajar besoknya? Apa yang berbahaya buat Islam? Nggak ada. Oleh karena itu bapak-bapak, ini penting. Dulu guru saya bilang, bahkan ayah saya bilang, nanti kalau hidup cari karomah itu karomah ilmu, bukan karomah hissiyah yang cuma terlihat oleh indera manusia. Kata ayah saya, kalau kamu bisa terbang, itu manfaatnya cuma buat yang ngeliat. Bapak lihat saya terbang, kira-kira dapat hidayah nggak? Hebat banget Faiz terbang, begitu doang. Terus kenapa dia bisa terbang? Sholat dia, bapak sholat, cita-citanya terbang. Lihat. Kalau generasi kita ngaji di masjid ini cita-citanya terbang, hancur Islam, Pak. Bapak boleh setuju dan boleh nggak setuju dengan saya. Tapi kalau generasi kita ajarin karomah hissiyah kayak begitu, maka cita-citanya gimana ya caranya biar udah gua ini manjur bener. Orang sakit apa aja, sehat. Kalau generasi kita cita-citanya seperti itu, yang tidak ada parameter dan ukurannya, kita perlu risau dengan masa depan agama ini. Tapi kalau punya karomah ilmu, itu akan mendatangkan manfaat sepanjang zaman. Bapak mungkin dulu waktu saya ngasih maulid di sini, saya masih pernah ceramah, Pak, rasanya di Al-Maghfirah itu. Mukjizat Nabi Ibrahim yang dulu kelihatan hebat dan memukau, mungkin dengan kacamata hari ini tidak hebat dan tidak memukau lagi. Nabi Ibrahim itu dilempar ke tengah-tengah api oleh Raja Namrud, dan dia tidak terbakar karena mukjizat dia tidak mempan dibakar. Pertanyaannya, orang yang tidak mati karena terbakar hari ini juga ada. Siapa contohnya? Pemadam kebakaran. Ada kobaran api, dia pakai baju pemadam kebakaran yang anti api, dia masuk ke dalam, maka dia tidak terbakar. Hebatnya dia ketika memadamkan api pakai air, pakai ilmu, pakai teknologi, nggak manggil malaikat Jibril. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar karena malaikat Jibril bawa jimat bersertifikat halal itu. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya naru nakiroh, tidak ada alnya. Wan nakiroh itu tufidul umum, semua api. Nabi Ibrahim tenang. Kalau ya nar mungkin nggak tenang juga. Jangan-jangan yang api ini ntar kalau salah perintah, tahu-tahu yang bawah masih panas gimana? Ya naru, api, adem semua Ibrahim, tenang. Mukjizat siapa, Pak? Mukjizat Nabi Isa misalnya, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sekarang teknologi obat juga sudah luar biasa. Ada loh penyakit yang mulai hilang di kita. Sakit mata, Pak. Dulu namanya sakit mata, belekan itu setiap tahun pasti ada musimnya. Satu kena di masjid ini kena semua. Udah kayak swab aja dulu itu apa kayak corona. Satu kena, Pak. Di pesantren saya itu kalau udah ada anak satu kena sakit mata, itu sepesantren kena semua sampai guru-gurunya. Sekarang ada yang kena satu, tapi belum tentu yang lain kena.
Kenapa? Boleh jadi ada vitamin yang kita konsumsi, ada makanan yang kita konsumsi, ada obat yang mengobati mata itu sehingga boleh jadi serangannya tidak sekuat yang dulu. Itu dengan teknologi. Kalaupun nanti Bapak punya karomah kayak Nabi Isa, itu bermanfaat cuma 1-2 orang. Kalau semua ustadz punya karomah kayak Nabi Isa, bahaya. Tukang jamu bangkrut. Kenapa? Nggak ada orang masuk angin. Kalau masuk angin, nggak usah cari tolak angin, cari Ustadz Hasim, ditiup, anginnya keluar. Alhamdulillah sehat. Tukang bekam nganggur. Kenapa? Orang ya Allah ribet amat lu dibekam, disedot-sedot, pakai disilet, capek. Datang ke Faiz, sembur, sehat. Apotik bangkrut, rumah sakit tutup, dokter nganggur, fakultas kedokteran tidak melahirkan peradaban tentang pengobatan, Pak. Boleh jadi yang dulu hebat sekarang dipraktekkan tidak mendatangkan masalah. Mukjizat Nabi Soleh asal dipegang hidup. Bayangin, Pak, kalau kayak gitu, kayak apa dunia kacaunya. Bapak mau cari istri, nggak usah ngelamar anak orang, datang ke saya bawa kertas. Ya, enak juga sih, ya kan? Itu lebaran nanti kagak ada macet. Kenapa? Nggak ada orang pulang kampung. Mau nggak punya mertua, mertuanya kertas. Bapak datang kertas, saya gambar nih. Saya tanya, bini lu cocok nggak ini nih? Ini casing 2024 nih, ya kan? Ini Samsung S24 ini, mau cocok nggak nih? Ini iPhone Pro Max ini 15 nih, cakep. Kepanjangan Pak Ustadz, saya kepengen punya bini mancung, tapi itu petruk. Oh gitu, ya udah tip X, ya kan? Potong hidungnya, selesai jadi, cocok nih, cocok, pegang, keluar, Pak. Kira-kira kayak apa kacaunya hidup di dunia ini kalau ada manusia nggak punya orang tua? Senakal-nakalnya orang itu biasanya ada nunduknya sama bapak atau ibunya. Bayangin kalau ada orang nggak punya bapak, nggak punya ibu. Habis pengajian nih, Masya Allah, nggak ada di perumpung pengajian, lapar. Saya tanya, Sutoyo, ente habis ngaji mau apa? Kepengen sate Madura lah, kata dia. Ustaz Hasim nggak usah tanya bendahara masjid, ya adek di Masjidil Islam nggak usah ngecek keuangan masjid, dek, tinggal bawa bolpen sama kertas. Saya gambar gerobak satenya, ada apanya itu, ada sate, ada panggangannya, kasih areng, kasih minyak, kasih kecap, gambar orang Maduranya, pakai kaos belang-belang, hitam, sakera, ya kan, lengkap semua. Saya pegang. Jadi sate. Bapak seneng. Tukang sate senusantara nyantet saya. Gue kipas-kipas dari pagi sampai sore kagak ada yang beli. Kenapa? Tiap orang mau makan sate cari ustad. Itu kan mukjizat, Pak. Itu kan memukau. Itu kan amrun khariqun lil adah. Itu di luar kebiasaan. Bagaimana di luar kebiasaan? Nabi Soleh, wong gunung dipahat, bentuknya unta, dipegang keluar. Saya kadang-kadang mikir, Ustaz Junaidi, jangan-jangan orang Jepara itu yang pintar mahat-mahat kayu itu, jangan-jangan keturunan Nabi Soleh itu. Kenapa? Kayu yang gede itu dipahat jadi ayat kursi loh, Pak. Cakep betul ini Quran ayat kursi. Ini pohon, Pak. Loh, kok bisa begini? Dipahat, Pak, pelan-pelan pakai seni gitu. Wah, saya pikir-pikir ini kayaknya keturunan Nabi Soleh ini tuh orang Jepara. Coba lihat, Pak. Yang seperti itu manfaatnya nggak lama. Maka Nabi Muhammad nggak dikasih yang begitu-begitu. Nabi Muhammad sekali aja belah bulan. Nabi Muhammad sekali aja airnya jari-jari tangannya itu keluar. Tapi semua orang sepakat itu bukan mukjizat Nabi yang terbesar. Mukjizat Nabi yang terbesar itu Quran. Mukjizat Nabi yang terbesar itu apa? Akhlaknya Rasulullah. Itu nggak bisa dipahami cuma pakai mata, Pak. Nggak bisa dipahami pakai tangan. Nggak bisa dipahami pakai indera luar. Quran itu akan terasa mukjizat dan kemuliaannya kalau Bapak pakai sesuatu yang paling mulia yang Allah berikan dalam diri Bapak. Apa namanya? Pikiran dan hati. Ya. Jadi ngaji tasawuf sama saya itu jangan nanti gua ngaji tasawuf di Al-Maghfirah. Kalau di apa itu Hayatul Islam hadis mulu, sholat mulu, puasa mulu. Gue mau ngaji tasawuf. Kenapa emang? Siapa tahu gue bisa ngilang. Nah itu separuh pinter banyak gobloknya itu, Pak. Kalau pintar tahu dia
Karomah yang hakiki itu ukurannya bukan terbang, bukan jalan di atas air, bukan tangan yang memegang sesuatu kemudian mendatangkan amrun khawariq, bukan itu. Tetapi karomah yang sejati, kau lipat hatimu dari dunia ini agar yang kau lihat itu adalah akhirat. Ketika kamu melihat panjangnya jalan untuk mencari uang, begitu kaya, lipat itu agar uangmu itu cepat sampai ke kota amal masjid, agar uangmu cepat sampai untuk menghilangkan tetesan air mata anak yatim besok pagi. Itu sejatinya melipat, ya. Jadi kalau sudah ngaji kayak gini, Pak, kita bertemu, Pak, dengan tasawuf yang berbasis ilmu, dengan apa-apa yang ada ukuran lahiriahnya. Sekarang ini lahiriahnya hilang. Ada kiai katanya, terus ditusuk mati katanya. Kiai apaan itu? Sayyidina Umar meninggalnya ditusuk loh, Pak. Itu Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Bukan sekedar besan mertuanya Nabi. Ini sahabat udah paling berani. Setan takut, Pak, sama Sayyidina Umar. Bapak aja Sahih Muslim itu. Kalau Umar nih udah lewat di depan rumpung ini, Masya Allah, setan lari ke BSD, Pak. Bukan cuma lari ke Matraman, Pak, ke BSD, saking takutnya sama Umar. Meninggalnya dia apain? Meninggalnya dia apain? Ditusuk, Pak. Rasulullah turun ke medan perang itu pakai baju besi, Pak. Sekarang kan ada, dulu tuh waktu zaman Covid itu ada santri saya itu, alumni Darul Rahman tuh WhatsApp saya, Gus, kok saya lihat Gus kemana-mana sholat bahkan pakai masker. Kenapa, kata saya? Bahkan kita nggak boleh, Gus, takut sama corona, takut itu sama Allah. Jadi khasyah kepada Allah itu tidak bisa dibedakan mana orang yang berikhtiar dan tawakal, mana orang yang nekat tanpa ilmu. Ini lihat, Pak, ada ustadz kena corona, kok ini orang nggak ada kabarnya, kata saya. Saya telepon, Kiai, ada di mana, Kiai? Maaf, Gus, saya kena Covid, katanya. Tapi mohon ya, jangan ngomong-ngomong. Loh, emang kenapa, Kiai? Waduh, apa kata masyarakat kalau saya kena Covid? Loh, Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah itu sahabat Nabi yang Sayyidina Umar itu berharap Abu Ubaidah itu tidak meninggal di Jordan. Kata Abu Ubaidah, kata Sayyidina Umar, kalau seandainya hari ini waktu dia ditusuk itu Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah masih hidup, saya kepengen dia yang menggantikan saya sebagai khalifah. Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah itu wafat di Yordania gara-gara kena apa? Taun, wabah penyakit. Apa terus Kiai kalau kena wabah penyakit nggak ada sakti-saktinya? Loh, ini namanya ukuran yang salah. Dulu teman saya ada yang begitu, Pak. Bandel banget teman saya, bader banget. Ngomongin ustadz di belakang nih. Jadi ada guru nih, terkenal, doanya itu mustajab. Tapi miskin. Teman saya ngomong, orang-orang minta doa sama dia. Kenapa dia nggak doain dirinya sendiri ya? Saya bilang, emang kenapa, kata saya? Lihat aja, katanya. Orang didoain punya rumah, guru kontrak. Orang didoain punya mobil, guru naik bis. Saya dulu, Pak, orang yang nggak suka ngomongin orang di belakang. Kalau ada orang ngomong kayak gini, saya ajak ketemu orangnya biar nggak dosa. Sini ayo ke rumah, katanya. Ke rumah guru kita di Mesir dulu, ngomong. Begitu ngomong, dia nggak nyangka kalau saya mau ngaduin dia. Kita rumah guru, katanya. Ya udah, saya bilang, Maulana Syekh, saya minta maaf. Nih teman saya nanya apa, katanya. Kata dia kaget juga. Gue gak nanya, katanya. Enggak, udah diam, kata saya. Saya pegang tangannya biar kagak kabur, Pak. Saya bilang, dia nanya guru, katanya. Guru itu kan suka mendoakan orang. Kenapa guru tidak mendoakan diri guru sendiri? Kata guru saya doa apa? Saya jawab aja sama dia kan ngomongnya begitu. Ya doa kaya guru, katanya. Guru ngajar naik bis. Kata teman, kemarin ada orang kagak lulus, didoain guru langsung lulus. Kan berarti kalau guru naik bis, ya asalnya naik Kopaja, naik motor mini, kan tinggal Allahumma Innova. Allahumma Innova yang datang mungkin Mercedes, guru karomah ini. Apa kata guru saya? Apa guru saya bilang itu? Ini penting. Anakku, doa itu dikabulkan oleh Allah bukan sekedar tentang harta. Allah itu tidak memberi saya harta, tapi Allah memberi saya hati
yang tidak ingin memiliki harta yang nanti akan menjadi halangan saya untuk cepat bertemu dengan Allah. Doa mustajab itu bukan sekedar sehat, tapi hilangnya keserakahan dari dalam hati. Doa mustajab itu bukan sekedar badan yang sehat, tapi hilangnya pertanyaan mengapa dia, kenapa dia, bukan saya. Itu hilang dari dalam hati. Itu juga rezeki yang luar biasa. Tuh. Kita ini Pak, jadi ustadz mata duitan. Saya sholat tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi artinya, Allahumma amplop lumayan 2 malam ini, 1 di Hayatul Islam, 1 di Al-Maghfirah. Kan begitu. Kalau kita caranya begitu Pak, ya nggak akan sampai kepada hakikat. Dulu Syekh Sya'rawi itu sakit Pak. Yang cerita sama saya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Datang ke Mesir ini. Ya, begitu sampai di rumahnya Syekh Sya'rawi, dia ngelihat muridnya. Ya Allah, berikan guru saya ini afiat. Afiat guru. Syekh Sya'rawi itu bangun marah Pak. Didoain afiat tuh marah. Kata beliau, memang saya sakit Pak, didoakan afiat. Kata murid, memang guru sakit. Kamu tahu afiat itu apa? Afiat itu hilangnya rasa protes kepada Allah dari dalam hati. Itulah yang afiat. Kalau kamu cuman sehat roh jasmanimu, tapi kamu bertanya, ya Allah, saya kan ustadz, kok saya yang sakit ya Allah? Kenapa? Enggak itu aja ya Allah yang sakit. Itu tandanya kamu tidak fi afiatin. Afiah itu artinya saat hatimu selalu melihat apa yang ditakdirkan Allah kepadamu sebagai pemberian yang paling indah dari Tuhan kepadamu, maka itu kamu fi afiatin. Kayaknya nyari karomah gini susah Pak. Ya, kalau karomah bisa terbang, kayaknya ada bisa juga sekarang kan? Ya, lompat aja dari jauh itu bisa terbang. Kalau sekedar dan kan enggak perlu Pak. Apa terus anak-anakku, ayo anak-anakku muriado dengan saya supaya bisa terbang semua. Ya enggak usah lah. Mendingan saya ajarkan anak-anakku jadi orang yang hebat, nanti bisa bekerja, nanti tinggal bayar pesawat aja di Soekarno-Hatta, terbang. Anak-anakku kan enggak usah Pak, enggak kehujanan. Sudah Allahumma bisa beli payung semua, punya mobil semua, insya Allah enggak akan kehujanan gitu loh. Ini Pak yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu sebagai karomah yang hakiki. Jadi kalau Bapak melihat ada muadzin di masjid ini, saya tadi hadir ke acaranya Haji Abdul Halim Pak, yang Bapak pernah ikut ngaji saya di Masjid Jami yang di dekat stasiun itu, di belakang itu. Dulu saya ngaji Sahih Bukhari bertahun-tahun di situ Pak. Itu Haji Abdul Halim cerita sama saya tidak bisa pergi jauh-jauh. Kenapa? Karena dia mungkin ya 50 tahun di Pisangan Baru itu tidak pernah tidak pergi ke masjid saat azan datang. Lihat Pak, Bapak di masjid ini ngelihat saya yang hebat. Ada tukang azan datang dicuekin. Lo enggak? Tukang azan doang. Saya datang Maulid Nabi di sini, yakin duduknya di depan. Padahal ada satu pekerjaan, sehebat apapun ilmu yang saya miliki, ternyata saya tidak mampu mengerjakan pekerjaan tukang azan itu. 40 tahun datang waktu sholat, dia tidak pernah bersuara kecuali hayya ala sholat, ayo sholat, ayo. Saya ceramah sebagus-bagusnya Pak, kalah Pak sama panggilan hayya ala sholat. Saya ceramah boleh jadi ngajak Bapak untuk milih capres tertentu. Tapi tukang azan kalau nggak hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, 40 tahun Pak dia bisa azan di masjid ini. Kalau bukan sohibul karomah nggak mungkin. Saya nggak ada karomah-karomahnya, baru kemarin ngomong ngaji sebulan kagak datang, ya kan? Karomah dari mana saya? Bapak masih ingat nggak sebulan yang lalu? Nanti kita istiqomah ya, insya Allah mulai minggu depan saya akan ngaji. Gampang amat ngomongnya. Tapi ternyata untuk datang ke Al-Maghfirah itu ternyata halangannya luar biasa, aneh. Ke Surabaya itu kayak gampang, ke Medan itu kayak gampang. Saya seminggu yang lalu pulang pergi ke Surabaya itu 3 kali seminggu kayak minum obat Pak. Anehnya bisa,
Sekali ke Perumpung, Masya Allah, baca Yasin Fadilah untuk nyampe sini saya. Gitu. Kadang naik pesawat tuh lupa Ustaz Junaidi, karena capek duduk di pesawat, nggak pakai doa, nyampe gitu. Padahal jauh Pak. Tapi kesini apa pusingnya saya? Saya kok ceramah depan orang kan mikir, ini judulnya apa? Poinnya apa? Ngaji kitab gini kan enak Pak. Sudah ada judulnya ini, tinggal nanti di kepala saya aja keluar satu-satu selesai. Tapi ternyata Pak, karomah itu bukan terkait pekerjaan apa yang bisa kita lihat, tapi makna yang terkandung di dalamnya. Kalau ada di sini marbot bisa bersihin tempat wudhu 50 tahun tanpa pernah melihat dapat berapa dia dari al-maghfirah, itu tangannya lebih berhak dicium daripada tangan saya Pak. Kalau ada orang bisa jaga masjid ini 50 tahun istiqomah, itu tangannya lebih berhak untuk dicium daripada tangan habaib Pak. Kenapa? Itu karomah sejati. Karomah itu bukan bicara nasabnya, bukan bicara ilmunya, bukan bicara kedudukan sosialnya. Karomah itu sedekat apa dia dengan Allah, itulah sejatinya dia sohibul karomah. Ilmu itu bukan gelar yang ngajarnya, bukan kitab yang diajarkannya. Tapi setelah Bapak mendengar pengajian ini, ada kemampuan untuk menjadi orang lebih baik lagi. Itulah pengajian yang mendatangkan karomah. Biar Bapak hadir di pengajian yang hadir 100.000 orang dengan panggung yang megah, dengan sostim-tim yang bergema, dengan sholawatan yang seperti itu. Tapi Bapak pulang, itu tidak mendekatkan Bapak kepada Allah, bahkan mungkin mendatangkan kesombongan dalam diri Bapak, maka itu sejatinya Bapak belum mendapat karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah ini ke depan ini, minggu-minggu ke depan ini kita ngaji terus, mudah-mudahan minggu depan juga hadir. Itu akan membahas pentingnya memahami karomah maknawiyah dan menjauhi diri dari sesuatu yang bersifat hissiyah, yang hanya mengagumkan di depan mata tetapi tidak memberikan dampak rohani yang panjang untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke Masjid Al-Maghfirah ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan ghufran, ampunan dan rahmat Allah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah satukan kita di masjid ini dalam kebaikan, nanti Allah satukan kita dalam ridho Allah yang abadi fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.